Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kita bertemu lagi dalam podcast Optimis, obrolan seputar pengawasan partisipatif, maju dan inklusif bersama Bawaslu Kota Pariaman. Hari ini kita berada di lokasi SMK 3 Kota Pariaman, sebuah sekolah yang sekolah kejuruan yang unik menurut kami dengan latar seperti yang dilihat di belakang. Hari ini masih dalam nuansa memperingati Hari Kartini 21 April 2026. Kami menghadirkan narasumber podcast hari ini bersama Ibu Liza, Wakil Kepala Sekolah di bidang kehumasan SMK 3 Kota Pariaman. Episode kali ini kita akan membahas tentang tema Perempuan, Pendidikan, dan Integritas Pemilu. Sebuah tema yang mengajak kita mengupas lebih dalam peran perempuan, khususnya di lingkungan sekolah, dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran yang merupakan salah satu azas dari pemilu itu sendiri. Hari ini Bawaslu Kota Pariaman telah melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama siswa-siswi SMK 3 Pariaman dan beserta para majelis guru tentang kegiatan upacara Senin pagi di SMK 3 Pariaman. Baik, Bu, hari ini Bawaslu Kota Pariaman telah memberikan sedikit gambaran, sedikit sosialisasi di dalam upacara Senin pagi bersama siswa dan majelis guru. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan Bawaslu hari ini? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Aci ya, bersama tim yang sudah hadir di SMK 3 Pariaman dalam rangka sosialisasi tentang pemilu. Kalau saya melihat kegiatan ini sangat baik ya, sekali, sangat bagus supaya anak-anak didik kita merasa dan mengetahui kalau pemilu itu penting dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi kalau dari awal anak-anak ini sudah tahu sebagai apa tujuan dari pemilu yang sebenarnya, mudah-mudahan mereka bisa memilih dengan tepat. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lain. Biasanya kan kalau anak muda ini kadang mereka masih bisa terpengaruh dengan iming-iming dan yang lain sepertinya. Tapi dengan kita sosialisasikan dari awal, mereka sudah bisa mempelajari tujuan pemilu itu sebenarnya untuk keutuhan satu negara itu seperti apa. Jadi pada dasarnya kita sebagai pendidik itu merasa sangat terbantu dengan adanya program dari Bawaslu ini. Mudah-mudahan setiap anak-anak kita yang akan menjadi pemilih pemula nantinya ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu nantinya untuk negara kita. Mungkin itu Mbak Aci. Baik Bu, dalam memperingati Hari Kartini, menurut Ibu bagaimana peran perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan integritas pemilu itu sendiri? Iya, kalau menurut saya pribadi itu peran perempuan terutama itu di Sumatera Barat untuk bidang pendidikan itu sudah diterapkan dari dulu. Kita tahu contohnya ada Rahmah Indonesia ya, yang mendirikan sebuah perguruan di Padang Panjang sampai sekarang itu masih ada, bahkan siswanya itu sudah banyak dari daerah-daerah lain. Jadi dengan adanya Rahmah Indonesia mendirikan suatu perguruan untuk pendidikan di Sumatera Barat khususnya, itu saya rasa di samping RA Kartini itu dia sudah bisa dianggap RA Kartininya Sumatera Barat. Iya. Dan di SMK 3 Pariaman sendiri itu kalau untuk perempuan kita semuanya kita melibatkan perempuan itu dalam setiap kegiatan. Bahkan di kelas-kelas sendiri kalau kita itu ada namanya, kalau mungkin di sekolah lain ketua OSIS, kalau di sini kita namanya Danton, komandan peleton. Tetapi kalau di sini itu kita tidak ada membatasi kalau ketua komandan peletonnya itu harus laki-laki. Yang perempuan pun kita bolehkan. Bahkan untuk memimpin apel itu perempuan masih kita libatkan. Jadi artinya di SMK Negeri 3 Pariaman itu tidak ada kita membatasi antara taruna dan taruni.
Seperti itu, Mbak Ci. Iya, kalau kurikulum di sekolah ada nggak Bu yang menyediakan ruang cukup untuk pendidikan demokrasi kita ini? Oh iya, kalau kurikulum mungkin dalam pembelajaran pendidikan apa ini namanya kewarganegaraan Pancasila itu ada. Terus kita di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya program P5, pendidikan profil pelajar Pancasila. Itu salah satu muatan di dalamnya itu ada tentang demokrasi, ya. Jadi kalau dulu P5 itu kita prakteknya itu memang anak kita ajarkan demokrasi yang sesungguhnya. Seperti tahun kemarin itu untuk pemilihan Danyon. Kalau di SMA atau sekolah lain mungkin namanya kita OSIS, kalau di SMK 3 itu namanya Komandan Batalion. Itu pemilihan Danyonnya itu memang kita lakukan seperti pemilu yang sesungguhnya, ya. Dan itu merupakan salah satu perwujudan dari pembelajaran dari P5 itu tadi. Iya, Ya. kompetitornya ada laki-laki dan ada perempuan Ada juga. perempuan, Kita buka ruang iya. untuk kompetitor perempuan. Kita buka juga kan anak-anak ini mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon Danyon. Itu kita pilih juga yang dari Taruni. Taruni. Tapi kemarin itu sebenarnya Taruni ini sangat berpotensi sekali. Tapi yang namanya demokrasi karena mereka lebih minoritas yang Iya. pilih juga Akhirnya laki Taruna. Taruna. Tapi kalau dari segi kemampuan dan kemampuan keaktifan dan yang lain-lain mereka sama. Iya. Baik, dalam rangka memperingati Hari Kartini juga banyak kita mendengar bahwasannya untuk diskriminasi gender gitu ya, Bu. Iya. Ini bukan ranahnya perempuan, terutama itu di bidang politik. Itu bagaimana Ibu menanggapinya? Kalau saya pribadi, ya namanya perempuan sekarang itu kita sudah bebas mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan suara kita. Ya kita tetap harus ikutlah berperan serta maupun dalam politik. Karena ide-ide kreatif dari perempuan itu masih sangat dibutuhkan. Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya harus saling mendukung. Dalam keluarga saja, keluarga itu utuh kalau ada ayah dan ibunya. Jadi perempuan juga memang harus menyuarakan aspirasinya, harus ikut berperan, tapi tetap dalam koridornya sebagai perempuan. Ya, mungkin dalam agama kita sudah diapakan kalau perempuan itu tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, ya sesuai dengan koridornya sebagai seorang ibu. Jadi dia tetap berperan aktif dalam masyarakat, dalam demokrasi, berpolitik, tapi perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu. Mungkin itu saja. Iya, baik hebat pun seorang laki-laki itu karena ada perempuan di sampingnya. Iya, setuju Begitu ya, Bu. sekali. Terakhir, Bu, apa pesan Ibu kepada para siswa, khususnya siswa perempuan, agar berani terlibat aktif dalam demokrasi ini? Ya, buat anak-anak ibu yang perempuan khususnya Taruni yang ada di SMK 3 Pariaman, terus semangat, terus berpacu untuk meraih kesuksesannya. Di dalam pendidikan, di dalam kesuksesan itu tidak ada memandang laki-laki dan perempuan. Terus kalau ada mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, mungkin karena namanya kita perempuan, mungkin ada mendapat perilaku yang tidak menyenangkan, harus berani mengeluarkan isi hatinya, jangan dipendam, ya. Teruslah berkarya dimanapun anak-anak ibu nanti berada. Jangan merasa wah kalau kita perempuan kita terbatas di sini. Hal-hal seperti itu mungkin sekarang tidak ada lagi, ya. Laki-laki dan perempuan itu sama dalam meraih cita-cita, dalam meraih kesuksesan. Tapi ingat, jangan lupakan kodrat kita sebagai perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu untuk mendidik anak-anak kita dalam keluarga. Mungkin itu, Mbak Ci. Baik, sahabat Bawaslu, panas ya. Panas sekali ya, SMK 3 seperti itu. Iya, jadi demikianlah obrolan berharga kita hari ini bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sampai jumpa di Optimis Bawaslu Kota Pariaman selanjutnya. Semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini bermanfaat luas untuk sahabat Bawaslu. Akhir kata, kami ucapkan banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.